Halo Vela, kembali lagi dengan saya Zabi Zamani. Sekarang di sebelah saya ada Ibu Siska Agatha. Ada orang baru, berarti ada segmen baru. Untuk segmen ini, saya dengan Ibu Siska bakal nge-review film. Jadi di review film ini, untuk di channel YouTube ini cuma review film-film superhero. Karena memang di YouTube ini isinya seputar superhero. Jauh sebelum saya nge-review mainan, sebenarnya saya sudah ngomong ke Ibu Siska kalau misal saya pengen review film, cuma karena karena saya males, makanya nggak jadi. Nah sekarang saya ditagih karena YouTube saya sudah jalan. Cuma untuk film-film lain mungkin supaya tidak keluar jalur dari channel YouTube ini, bakal ada di channelnya Ibu Siska. Linknya nanti saya taruh di bawah, bisa di subscribe atau ditengok-tengok. Instagramnya juga saya taruh di bawah supaya yang tertarik bisa nge-follow. Oke, sekarang untuk episode perdana kali ini saya bakal nge-review film Shazam. Kemarin kita bisa nonton sneak preview, alhamdulillah masih kebagian tiket karena waktu itu penuh banget. Jadi kita langsung waktu dapat kabar di Surabaya ada sneak previewnya Shazam, langsung beli, langsung dapet. Dan harus malam sekali. Iya, gila jam 10 banget anjir. Enggak jam 10 ya, setengah 11 baru mulai. Oke, pertama kita mulai dari berapa nilai film Shazam. Mulai dari Ibu Siska dulu. Kalau dari aku nilainya boleh 8/10 lah. 8/10. Kalau dari aku 9/10. Beda nggak masalah, nanti kita bisa sharing juga kayak biasanya. Kita mulai dari review filmnya gimana? Mulai dari Ibu Siska, kenapa sih ngasih nilai 8? Kalau aku kenapa ngasih nilai 8 itu karena di film Shazam ini dia tuh ceritanya sebenarnya nggak seberapa banyak tentang superhero. Jadi nggak seberapa banyak perang-perangannya seperti pada umumnya superhero itu seperti apa. Jadi lebih kayak kekeluargaan, banyak pesan-pesan moral yang di dalam film itu tersebut gitu. Setuju. Kalau aku juga sih, kenapa aku ngasih nilai 9/10 itu karena banyak kritikus film yang bilang kalau film superhero itu sebenarnya cuma gitu-gitu aja, perang kalah, perang lagi, dan lewat. Jadi di film Shazam ini tuh beda banget dari film-film superhero biasanya. Makanya saya lebih suka banget sama film Shazam ini karena banyak pesan moralnya itu tadi. Terus ya gitu, beda gitu. Terus kan kalau misal film DC sebelumnya ini kan Aquaman. Ibu lebih suka mana, Aquaman sama Shazam? Kalau disuruh milih, aku kan biasanya kalau misal aku suka sama satu film pasti aku mau diajak nonton kedua kali. Nah kalau yang si Aquaman tuh aku mau nonton kedua kali karena bagus menurut ibu. Bagus ya, dan filmnya itu dan banyak perangnya gitu loh. Karena soalnya di mindset itu film superhero ya pasti banyak perangnya gitu. Kalau yang ini mungkin nggak tertarik untuk nonton untuk kedua kalinya. Oke. Kalau aku Aquaman sama Shazam lebih suka Shazam karena ini Aquaman itu karakternya sudah dijelaskan lebih dulu di Batman vs Superman Justice League. Jadi orang untuk notice Aquaman itu apa itu lebih gampang maksudnya kalau misal nonton film solonya dia, ya udah aku tahu ini Aquaman. Sedangkan Shazam dia itu karakter yang fresh gitu. Orang-orang belum tahu, bahkan ini film pertama dari Shazam. Jadi sebelum-sebelumnya kan memang sudah ada banyak film Superman, sudah banyak film Batman. Tapi untuk Shazam ini benar-benar fresh dan kayak baru banget, orang-orang tahu dan kayak anak baru lahir gitu ya. Cara jelasinnya dia bagus juga gitu. Pihak DC gini, pihak DC itu kan terkenal dengan film yang it's too dark, kayak terlalu gelap, terlalu sadis gitu. Tapi untuk film Shazam ini beda gitu, dia nggak terlalu sadis sih kemarin itu. Makanya dia kan lebih fun, lebih family friendly kayak gitu. Malah menurutku ini lebih cocok ditonton bareng adik kakak, keluarga gitu. Ini cocok banget, malah bukan ya sebenarnya untuk film ya Shazam seperti itu sih sebenarnya. Maksudnya ya untuk merekatkan keluarga gitu nggak sih antara kakak dan adik. Kalau misal dari segi cerita Shazam itu tidak keluar dari garisnya seperti yang
DC biasanya. Jadi DC itu kalau misalnya buat film nggak pernah mau keluar dari garisnya dia, sedangkan kalau Marvel itu selalu keluar dari garisnya dia. Jadi dia cuma ngadopsi, oh ini Iron Man, aku buat ceritanya sendiri, tidak persis 100% kayak komiknya. Jadi kalau misal si Shazam itu sebenarnya gampang, kalau misal DC itu sebenarnya lebih gampang ditebak filmnya. Oh, kalau misal Throne of Atlantis itu nanti ceritanya seperti ini. Dari Aquaman sebenarnya dia sama cerita animasi atau komiknya itu cuma beda 80%. Kesamaannya itu 80%. Sedangkan Shazam ini karena dia juga bukan karakter yang diunggulkan oleh DC, kemungkinan dia kesamaannya itu memang 80% tapi fresh. Karena orang-orang nggak tahu Shazam itu apa. Makanya ini asik gitu loh buat kita. Oke, segitu dulu review filmnya. Sekarang ini bakal masuk ke review bebas spoiler. Jadi buat kalian yang nggak suka di spoiler, boleh berhenti tapi jangan lupa subscribe dan like. Kita bahas ceritanya dari awal ya. Jadi cerita Shazam itu tentang Dr. Sivana yang tahu kan Dr. Sivana yang gitu. Dr. Sivana itu dia nggak terima nih sama Shazam sebelumnya, penyihir pertama, karena dia tidak terpilih sebagai Shazam. Akhirnya dia jadi jahat yang ngambil kekuatan Seven Deadly Sins dia ngambil kekuatannya Seven Deadly Sins yang sudah dikurung sama Shazam. Akhirnya dia jadi jahat gitu kan. Terus yang asiknya itu waktu sebenarnya ini agak caur sih. Sorry ini kemana-mana, tapi mumpung masih inget, dia tuh aku nggak suka tuh waktu dia si Shazamnya milih banyak orang supaya jadi Shazam. Ingat nggak? Yang waktu adik-adiknya itu tuh. Bukan yang waktu adik-adiknya, tapi waktu namanya dia tuh ngerekotin penyihir dia. Yang pertama dia kayak ngambilin orang yang nah, itu aku nggak suka tuh, kayak nggak jelas banget. Terus sama si kayak kok sebenarnya dia memang milih yang paling terpilih, cuma kok jadinya kayak caur gitu, kayak asal ambil kayaknya ini nggak jadi nggak rahasia. Terus habis gitu apa nih scene favorit? Kalau aku itu yang favorit pertama itu waktu si Billy Batson udah jadi Shazam yang dia joget. Oh iya. Iya, dia joget. Dari situ. Iya. Oh, mumpung ingat nih. Nonton Guardian of Galaxy? Nonton. Terus Baby Driver nonton? Kan dia tuh film yang based on musik. Nah, si Shazam mau niru kayak gitu. Sadar atau enggak? Iya, tapi kan agak caur kan. Iya, enggak seberapa kerasa kayak Baby Driver gitu. Iya, kan nggak usah Baby Driver itu terlalu epic gitu loh, based on musiknya. Tapi yang ini Guardian of Galaxy tahu kan, itu kan kebawa banget feeling musik sama ininya kan, feeling ceritanya. Nah kalau yang si Shazam ini, walaupun dia mau niru kayak gitu, tapi agak caur. Iya, agak caur. Ya itu makanya aku nggak berani ngasih nilai 9,5 ke Shazam karena banyak titik-titik yang caur gitu. Apalagi ya, aku yang paling suka ini aku paling suka Lightning in my hand. Sampai ke bawah di jalan ya. Anjir. Itu keren banget anjir. Terus ada lagi yang aku suka itu waktu yang dia ingat kalau si penyihir kan bilang kalau iya. Dia kalau saudara-saudaramu itu tidak ada. Terus dia inget kan kalau misal dia harus megang, terus akhirnya yang saudara-saudara tirinya dia megang juga. Terus kan say my name. Billy. Itu kocak, itu emang kocak. Jadi ceritanya lebih banyak ke bercanda sih. Lebih humor ceritanya, nggak terlalu berat buat kalian ya, maksudnya buat itu kayak ngehibur diri, misal lagi penat sama kerja terus pengen dapat entertain yang menarik dari segi komedi dan superhero. Banyak iklannya nih. Kalau misal pengen dapat entertain yang menarik ya itu Shazam bisa jadi kayak teman kalian sih. Sesuai kan dia buat PG-13. film untuk usia 13 gitu loh. Dia terus masih enteng. Sama ini
ternyata waktu aku inget-inget lagi ya, kan kalau misal biasanya film misal Iron Man 1 ke Iron Man 2 itu menceritakan Iron Man gitu, maksud musuh-musuhnya ganti. Kalau ini enggak, malah lucunya Shazam ini malah menceritakan Shazam ini sebenarnya cuma jembatan ke Black Adam musuhnya. Jadi inget nggak waktu scene-nya si championnya tuh bilang, aku nggak bisa asal milih champion, karena dulu aku pernah ngasih champion, dia pakai kekuatan itu untuk balas dendam, tahu kan? Lupa. Jadi si itu malah di ini apa namanya malah dijelasin si Black Adam-nya. Jadi dia tuh ngasih tahu musuh selanjutnya itu Black Adam kayak gitu. Terus sama ini nih sebenarnya ini apa ya, yang bagusnya dari DC, dia tuh free spoiler, nggak kayak Marvel. Jadi aku kan sebelumnya sempat ngikutin, biasa tahu kan kalau misal aku suka ngikutin informasi tentang mainan, tentang film kayak gitu-gitu. Jarang banget dapat informasi tentang Shazam. Waktu keluarganya itu keluar, itu memang ada, aku tahu. Maksudnya keluarganya itu punya kekuatan juga dari si Billy juga aku tahu. Tapi nggak bakal nyangka kalau bakal di film pertama, aku kira bakal di film kedua. Nah itu sih yang cukup wow, keren banget. Kayak ini bakal, kalau misal kalian nonton ini bakal tahu mana sih, tapi jangan dikasih tahu kapannya dia dapat kekuatannya. Tapi sih sudah tahu sih, yang tadi megang itu jokesnya dia. Apalagi ya dari film Shazam, Tetap. ini di ending scene-nya, di ending film ada Superman. Oh iya. Anjir, epic. Gila. Itu maksudnya gimana ya? Atau ada hubungannya sama film lanjutannya, atau itu kayak cuma nunjukin aja gitu? Gini sih, kalau aku nangkepnya, kan si saudaranya itu siapa? Yang deket sama dia tuh, yang pincang itu. Yaitu itu kan sempat dibully sama teman-temannya, terus dia bilang kalau misal dia nggak bawa si Shazam pada makan siang dia bakal dipukulin kan. Terus akhirnya dia tuh kayak meminta maaf, dia bawa Shazam, terus Shazam bilang kalau kamu nggak keberatan aku bawa Superman kayak gitu. Kalau menurutku itu dia bakal masuk ke Super Seven itu Justice League buatannya si Shazam. Dia bilang kita adalah Super Seven itu Cyborg, Shazam, terus Superman, Aquaman belum, Wonder Woman, Green Lantern, Superman belum ya? Superman sudah kamu sebut. Shazam, Cyborg, Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern sama Flash, Super Seven. Kenapa si Aquaman nggak masuk? Kalau Super Seven itu memang belum. Nanti setelah itu, setelah Super Seven itu harusnya Aquaman baru gabung. Tapi kan ini kan Justice League dulu baru Super Seven. Kemungkinan nanti di Super Seven itu bakal ada dia ngelawan Darkseid itu Thanosnya di DC. Terus tadi aku mau ngomong lupa, selain Superman apa ya yang keren ya di Shazam kemarin? Udah kali ya, kayaknya film selanjutnya ini masih lama, tapi sebenarnya mereka sudah produksi. Soalnya di post creditnya tuh ada tulisan Dan Johnson itu The Rock itu loh. Kayaknya mereka sudah produksi Shazam 2 sih. Mau nonton Shazam 2? Boleh. Kalau nonton Shazam pertama 2 kali mungkin buat memperjelas, paham nggak? Kayak aku kan nonton kedua itu kebanyakan kayak ngejawab, kayak dari film aku nonton pertama tuh kayak bingung masih ada. Film kedua itu kadang aku nonton lebih maksudnya pertama. Kayak yang kemarin apa yang kita nonton 2 kali, Captain Marvel itu yang di awal dijelasin aku kayak bingung apa sih, kan dia udah bolak-balik Yeah. terus aku kayak bingung. Terus kemarin waktu nonton kedua tuh kayak baru gitu. Shazam ini sebenarnya Captain Marvel juga sih. Yang ganti nama. Iya, ganti nama gara-gara pihak masyarakat nganggapnya tuh Captain Marvel itu punyanya Marvel, ternyata punyanya DC. Makanya
si pihak DC-nya nggak terima gitu, diganti namanya sama Shazam. Tapi Terus menurutku lebih lucu sih iya, namanya lucu juga. Shazam. Oh sama ini aku mau ingat membahas apa, actingnya Zachary Levi bagus banget. Lucu. Tahu Zachary Levi kan yang jadi Shazam dewasa? Menurutmu dia orang yang kayak gimana? Bocah banget atau gimana? Waktu di film. Iya. Iya, dia itu bisa banget nggak, dia bisa banget meranin, kan dia itu sebenarnya masih Bocah bocah yang badannya yang badannya berubah jadi dewasa. Jadi waktu dia meranin jadi Shazam yang udah dewasa itu dia tuh kelihatan banget kalau ekspresinya dia tuh sebenarnya ya masih anak umur 13 tahun gitu loh. Iya itu sebenarnya buat fans DC tahu kalau misal Shazam itu emang kayak gitu. Nah kamu kan netral posisinya dan bisa jawab itu, berarti pihak DC sudah berhasil berarti sudah berhasil mendevelop karakternya si Shazam. Soalnya kadang-kadang si DC itu suka caur kalau bikin karakter. Contoh Batman-nya Ben Affleck kan nggak kayak Batman banget. Terus habis gitu siapa ya yang rada caur? Cyborg itu aku sebenarnya kurang suka karena dia nggak remaja banget. Dia kan teenager kan harusnya, tapi kan di situ kayak bapak-bapak banget. Oke, sampai sini dulu. Gila nge-review film aja sampai 16 menit. Buat yang suka jangan lupa like dan subscribe. Kalau nggak suka jangan lupa like juga. Thank you.